Nah pas lemari itu udah dibongkar udah selesai, pas malam minggunya saya taruh di situ, pas minggu pagi jam 9 itu dibuka uang. Sampai saya nangis di situ. Karena emang penuh 3 miliar ya, walaupun ya bakasannya nggak sampai penuh ke selemari kan gitu ya. Dihitung sama saya 3,5 M. Yang bikin aneh satu, begitu saya udah selesai apa segala macam udah selesai, saya tangan dipegang, pegangan itu begitu saya suruh pejam mata itu udah di depan orang tua rumahnya. Itu jaraknya 4 kilo kurang lebih. Saya udah di depan rumahnya si Abah. Abahnya juga kaget. Abah nggak tahu kalau saya ada di situ, nggak tahu. Rasanya seperti apa waktu terbang lah seperti itu? Jadi ada rasanya nggak? Ada. Setelah melakukan ritual pesugihan sate gagak, Mas Anton kembali harus melakukan ritual lainnya demi bisa menutup hutang yang belum terbayarkan. Jalur pesugihan Bang Goib ia tempuh yang katanya hanya menumbalkan 1 sapi setiap tahunnya. Namun ternyata tetap saja ia harus kehilangan orang tersayangnya. Tumbal sapi setiap tahunnya masih berlangsung hingga saat ini dan harus dipenuhi oleh Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam, sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Hari ini seperti biasa, malam-malam seperti ini kita akan nonton bareng kisah nyata di tahun 2009 ya. Kali ini narsum kita adalah seorang yang melakukan pesugihan karena waktu itu usahanya mengalami kebangkrutan. Ya. Ini adalah pengusaha urugan ya, tanah urugan. Ya. Jadi unitnya juga banyak nih dump truknya pada waktu itu. Nah, namanya adalah Mas Anton. Video yang pertama di atas. Jadi untuk lengkapnya silakan nonton video pertama baru video yang ini. Jadi supaya nggak gagal paham. Waktu di pertama Mas Anton melakukan pesugihan karena utangnya ini ada 2 miliar kalau nggak salah ya. Iya. Jadi hasil dari pesugihan yang pertama hanya 128 juta. Iya. Itu kurang. Masih jauh. Masih jauh ke 2 miliar. Iya. Dan melakukan pesugihan di bulan selanjutnya Iya. ke sebuah tempat. Dan berhasil mendapatkan 3,5 miliar. Akhirnya utangnya beres semua. Tapi ada efek di balik itu. Iya. Nanti kita akan simak. Apa kabar Mas Anton? Baik. Mas Anton, Ya. kehidupan setelah melakukan pesugihan itu, 2 pesugihan itu seperti apa sekarang? Ya, Rasanya kalau diukur masalah waktu ya, waktu saya ngalamin kesuksesan pada waktu itu ya senang. Nah sekarang? Ya sekarang bukan ceritanya senang kalau sekarang mah. Sendu, duka, Puyeng. Jadi Mas Anton ini berkisah kepada kita supaya kita tidak terjerumus seperti Mas Anton ya. Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki serta kesehatan ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Anton. Jadi pada waktu saya hasil dari itu kan kurang. Karena emang masih belum, jangankan cukup dibilang 128 juta itu ya masih sangat jauh untuk melunasi uang yang segitu banyaknya utangnya. Nah akhirnya saya berpikir kemana harus saya dapat ataupun saya mencari lagi orang tua yang sekiranya itu bisa benar-benar artinya membantu jalannya saya ini, walaupun sekalipun maaf hitam, iya bisa dikatakan nyimpang karena pakai jalurnya bukan pakai jalur usaha, pakai jalur goib kan gitu. Nah di situ saya mencari kurang lebih 1 bulan kurang, tetap belum ketemu. Dan akhirnya saya ketemu juga sama teman saya ngobrol, saya cerita juga waktu lagi masalah di ritual di
Nah di situ teman saya nawarin juga, kalau emang kamu mau siap saya antar, tapi resikonya ya saya nggak tanggung. Karena apa? Itu nyawa, karena di sana pinjem. Nah, uang yang 128 juta ini dipakai apa? Itu yang yang 50 buat kita DP mobil, karena artinya buat ada pemasukan gitu makanya. Langsung beli mobil. Iya, buat DP. Mm. Nah yang sisanya itu ya saya buat nyari-nyari lagi, Buat karena itu modal buat ya. akomodasi, buat modal lah gitu ya. Karena emang nyari kayak gitu juga nggak asal kita ngomong di mana tempatnya terus kita datang ke situ gratis, enggak Mang Ai. Tetap ada modalnya juga, bahkan lebih lebih gede juga modalnya, lumayan. Nah makanya saya juga sudah saya pertimbangkan, artinya nggak saya habisin uang itu selama saya belum ketemu, artinya uang ini ya buat pegangan, artinya di mana tempat yang benar-benar bisa, artinya bisa sampai saya dapat rezeki lah gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya nih, kamu benar di sana, artinya orang tua tuh jamin bahwasannya hasil, kalau emang bener jamin hasil saya berangkat, sekalipun nyawa taruhannya saya nggak bakal mundur, walaupun kasarnya ngomong 1 tahun itu umur saya siap. Yang penting saya pulang bawa duit, saya bisa beresin masalah kan gitu. Oke kalau kayak gitu, bener ya, bener, udah nggak bakal saya mundur kata saya gitu kan. Akhirnya si teman saya ini kontak, karena emang dia udah deket sama OT yang di sana di Garut. Nah akhirnya kontak orang tua di sana, ya artinya mau bawa orang nih, mau bawa teman ke situ, ada masalah banyak hutang begini begini begini. Oh ya udah sok datang aja ke sini, mumpung abah lagi ada nggak ada kerjaan katanya gitu kan, maksudnya nggak ada tamu. Oh ya udah bah, besok saya berangkat. Akhirnya kita berangkat besoknya, itu pas hari Kamis, karena waktu ngobrol-ngobrol hari Rebo. Kita pagi-pagi Mang berangkatnya pagi-pagi, bawa mobil ya, walaupun mobil rental gitu, maksudnya tak nggak ngeteng gitu, maksudnya tuh biar maksudnya jalan kita nggak macet di jalan atau terhalang gitu. Jadi kita nyampe sana itu kurang lebih habis duhuran. Nah ketemulah sama si orang tua tersebut, ya rumahnya biasa aja, karena emang itu rumah buat istilah ituan tamu ya. Kalau rumah pribadinya ya lumayan bagus, karena dia juga kan ada yang ngasih juga, kalau semua ada yang hasil dia kasih, ada yang hasil dia dikasih gitu kan. Jadi ya layak lah artinya rumahnya. Tapi kalau untuk rumah suasana untuk kita macam ngobrol kayak hal-hal seperti itu, ada rumah lagi gitu. Jadi nggak di satu rumah gitu tuh Mang ngobrol ya. Hampura saya datang ke sini mau bikin repot, mau bikin susah abah. Ya nggak apa-apa. Ya tujuan saya ke sini ya satu silaturahmi bah, keduanya maksudnya saya ke sini datang ke abah itu mau minta tolong. Ya udah kalau emang kamu udah niatnya seperti itu, abah bantu. Kamu tujuannya emang mulia, walaupun ya jalan kamu seperti ini, tujuannya kamu supaya nggak punya utang. Emang iya bah, saya pusing sampai saya nggak berani pulang. Tapi saya waktu saya kisah di ini nggak saya ceritain Bang nggak saya ceritain, artinya saya lagi banyak masalah aja, utang saya sekian saya ceritain gitu. Saya nggak berani pulang udah berapa bulan gitu kan. Emang jalur banyak, tapi yang istilah buat kata abah itu juga udah cukup. Yang penting kamu itu intinya bisa bayar utang. Iya bah, yang penting saya bayar utang, ya sedikit ada modal buat kedepannya, ya udah. Ini jenis pesugihannya apa? Kalau jenis persugihannya itu bukan ini sih, berarti bahasanya pinjam ya Bang. Enggak kita macam larinya ke buta apa enggak. Jadi bisa dikatakan Bang Goib juga, cuman kita bayar setornya per setiap tahun itu pakai sapi gitu. Nah kira-kira dapatnya berapa, saya nyeleneh Bang ya maaf kan gitu. Bah kira-kira ini dikasihnya berapa, tergantung milik kamu, tergantung badan kamu, tergantung rezeki kamu. Rezekinya besar mungkin dikasih besar, rezekinya kecil ya berarti udah rezekinya segitu. Tapi tetap resiko pertanggungjawaban kamu itu adalah per setiap tahun itu harus ada sapi, artinya buat kurban.
Karena pemikiran saya enggak pakai pikir panjang, Mae. Yang penting saya tujuannya datang ke situ, saya pulang bawa rezeki bisa bayar utang. Enggak mikir panjang artinya per setiap tahun ataupun selama kamu masih hidup kamu tetap jalanin. Pikir saya 1 tahun. Kan gitu, saya punya duit. Ya kan gitu. Masa sih nggak bisa setahun beli sapi 25 juta? Udah larinya ke situ. Akhirnya si Abah, ya udah. Nih kalau emang kamu mantepnya yang ini bener ke apa yang kata Abah itu, ya udah nanti malam bisa kamu langsung masuk. Nah saya tanya itu di mana, Bah? Enggak di sini, kirain di rumah. Enak aja kamu mah di rumah. Ya nggak mungkin atuh katanya. Mana ada tuh jin yang datang di rumah di kamar ngasih duit banyak. Kalau bukan di gua, kalau bukan di ini. Oh ya udah yang penting intinya saya sih Bah hasil itu aja kan. Ya udah. Jadi si uang itu saya serahkan Mang Artinya Basarana kan. Nah, yang diminta itu ya saya juga udah dikasih tahu biayanya 8 juta. Nah, dari situ saya kasihin itu duit 10 juta. Saya kasihin 10 juta. Kata si abahnya ini lebih kebanyakan. Udah Bang, nggak apa-apa. Oh ya udah makasih. Akhirnya saya dibawa ke suatu tempat makanya. Wilayah tersebut artinya wilayah lokasi ya lumayan jauh dari tempatnya si Abah, kurang lebih 4 kiloan. Jadi saya melangkah jalan ke sana itu habis sisaan. Si Abah yang ngomong sama saya. Kamu sebelum ada bahasa ataupun sebelum kamu ketemu sama yang artinya dituju ataupun yang dipanggil sama Abah, sebelum ada suara ataupun itu datang hadir di tempat kamu, kamu jangan berani-berani sekali kamu keluar dari sini. Karena apa? Satu, bisa nyasar, nggak tahu pulangnya kemana. Dan kalaupun kamu selamat, bisa gila. Resikonya di situ, Mang Jadi bukan artinya apa ya? Mungkin ngasih support atau apa saya nggak ngerti lah. Artinya supaya jangan kabur maksudnya. Jadi kalau emang kamu ini sebelum masuk nih, sebelum masuk, walaupun di rumah udah digembleng, tapi saya tetap di waktu di tempat lokasi itu dikasih tahu lagi. Jadi kalau emang kamu sudah berani harus berani. Ya, Bah, saya berani, saya siap. Begitu, udah kamu siap benar, siap. Ini kamu ditinggal sama Abah, ditinggal nggak kamu ditemenin sama Abah, kamu sendirian di sini. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya pulang hasil aja. Kalau rezeki kamu bagus, 1 malam pun bisa kelar. Tapi badan kamu belum ketemu artinya rezekinya, artinya itu bisa sampai 3 hari. Kalau sampai kamu 2 hari belum keluar, sampai ke 3 harinya nanti Abah datang. Berarti ditunggu sampai 3 hari, Mang Maksudnya maksimalnya gitu tuh. Udah siap? Siap. Akhirnya saya masuk, Mang Saya masuk bareng, pintunya segini lah kurang lebih sepas ukuran badan aja. Itu pas waktu lagi masuk itu emang dikasih apa namanya senter apa itu, tapi bukan senter baterai ya. Itu jalan kakinya lumayan jauh masuk ke dalam itu sampai bungkuk-bungkuk. Nah pas begitu yang kedua udah bisa berdiri nih, cuman atasnya segini. Jadi pas tinggi badan saya sama yang di atas itu nggak jauh itu jalan. Tapi di situ yang bikin anehnya kok ada air, Mang Itu air larinya kemana? Kan gitu. Itu air larinya kemana? Bisa sampai kecuprukan aja. Kayak macam kali tuh. Tuh. Jalan ke pintu 3, ke pintu 4, ke pintu 5, sampailah saya di situ pintu 7. Artinya di ke pintu 7-nya. Si Abah itu kan ya sambil bawa-bawaan tuh, Mang kan udah diinin semua tuh sarananya. Ada bubuk kakak ayam, ada apa segala macam udah penuh, hiyo segala macam, terusan bunga, buah-buahan, wah komplit lah. Nah sampai di situ saya suruh duduk sama si abahnya itu. Nah si abahnya mungkin manggil Mang ya kan, mungkin manggil nih ada tamu yang artinya minta dibantu ke buat beresin masalah. Nah di situ pas si abah bakar-bakar udah selesai, panggil udah selesai, udah kamu di sini, abah doain kamu cepet ditemuin, artinya enggak lama maksudnya itu. Nah pas udah
si abahnya itu pergi, si abah pergi, nih udah kamu di sini ya, udah nanti pokoknya apa yang tadi abah sampaikan itu, pokoknya kamu jangan berani keluar dari sini kalau belum emang ada perintah ataupun istilah ketemu apa gimana, pokoknya jangan keluar aja, bahasanya seperti itu. Ya udah, ini abah keluar, saya nengok aja nggak kelihatan udah. Ya emang posisinya gelap, saya nggak pakai senter, nggak pakai apa, nggak boleh. Ya saya kerasa duduk itu udah lumayan lama Mang. Di situ suruh wiridan itu suruh manggil. Saya wiridannya itu pun masih ingat sampai sekarang pun masih ingat. Ya artinya wiridan manggil maksudnya tuh. Nah di situ saya kurang lebihnya kerasa duduk itu udah sampai kaki mati rasa. Saking mungkin karena emang udah duduk lama gitu ya. Nah tapi di situ Mang, saya yang dari jam berapa saya masuk ke situ sampai jam berapa saya duduk di situ sudah berapa jam, itu tadinya nggak ada suara apa-apa. Pas begitu mungkin mau datang si ibu ratunya itu ya, ini suara kenceng, suara musik, bahkan kayak yang di pasar itu ramehnya. Ada suara anak-anak, ada suara, wah macam-macam lah suara. Tapi saya nggak kelihatan Mang, nggak kelihatan sama sekali. Itu jelas banget Mang. Bahkan suara musik itu yang nggak hilang-hilang, suara musik. Nah itu saya suaranya apa, suara mungkin dari suara bangsa kayak gitu, itu ngomong di saya, ngomong, pejem matanya. Saya pejemin, karena emang saya terbuka pun nggak kelihatan kan. Di ini juga nggak kelihatan, posisi kita buka mata juga nggak kelihatan, tapi itu suruh pejem mata saya. Saya pejem sambil saya wiridan. Begitu saya ketujuhnya, itu suasana udah beda Mang. Nggak di situ saya duduk, Seperti pindah tempat gitu. iya, nggak di situ. Pas begitu saya ini buka mata, ini macam kayak keraton atau istana lah ya. Nah di situ saya didatengin 3 perempuan nih, 3 perempuan datengin saya. Perwujudannya seperti apa Mas Anton? Perempuan Cantik kah? cantik luar biasa, Pakai kebaya gitu? pakai gaun, mahkotanya ada. Yang satu pakaiannya hijau, warnanya hijau pupus, yang 2 pakainya ya macam biru apa gitu, biru laut apa biru apalah. Saya di situ dialog, ngobrol. Kamu manggil ada apa? Ada perlu apa? Dan mau apa datang ke sini? Saya datang ke sini dengan maksud tujuan saya mau minta kerezekian. Udah siap tanggung resikonya. Bahasanya seperti itu. Saya sudah siap. Dari situ saya dikasih uang 10 juta. Nah, nanti uang ini kamu taruh di lemari. Tapi jangan ada umpak-umpakan. Jadi si lemari itu dikosongin aja. Jadi lemari kosong tuh. Jadi kalaupun ada umpak-umpakannya dia ditoblosin, dirusak gitu, dibongkar gitu kan. Oh, ya udah. Saya nggak ada perjanjian sebenarnya. Artinya nggak ada perjanjian, udah dijelasin semuanya dari si abah itu. Jadi semata-mata kalau bisa dikatakan itu, saya tuh udah ngomong dulu sama si abah nyampein ke sana gitu, Mang. Nah, akhirnya saya udah cuman ijab seperti itu aja, udah siap. Jadi intinya saya di situ tuh serah terima, artinya karena emang saya udah di ACC gitu, udah diterima gitu maksudnya. Kalau emang kata si abah itu, kalau emang gak ada rezekinya Mang. Cuman gak tahu rezekinya berapanya di situ. Karena jadi nggak ada perjanjian tumbal? Nggak ada. Atau lalai ketika ya cuman itu aja tahunannya? Nggak ada? Iya itu, jangan sampai lalai di ke 3 tahun itu. Artinya kalau seumpama ini tahun ini saya harus kurban, saya enggak, ke tahun depannya saya enggak kurban, itu enggak boleh sebenarnya. Itu udah dijelaskan semuanya sama si abah. Saya udah siap tanggung resikonya di situ. Saya udah siap segalanya. Ya seperti akad kredit ya? Iya, macamnya seperti itu. Seperti itu. Karena emang kita di situ pinjam, Mang. Tapi bukan berarti kita pinjam itu bayar uang. Tapi di situ kita perjanjian pinjam tapi bayarnya setiap tahun.
Ya alhamdulillah waktu itu saya dikasih 1 lakh itu, ini uang diterima sama saya. Yang bikin aneh satu, begitu saya udah selesai apa segala macam udah selesai, saya tangan pegangan, itu begitu saya suruh pejam mata itu udah di depan orang tua rumahnya. Itu jaraknya 4 kilo kurang lebih. Saya udah di depan rumahnya si Abah. Itu yang Siang bikin malam. posisinya malam, Mang kurang lebih jam 3-an. Begitu muncul abahnya ada. Si Abah ada di dalam. Abahnya juga kaget. Abah nggak tahu kalau saya ada di situ, nggak tahu. Rasanya seperti apa waktu terbang lah seperti itu? Jadi ada rasanya nggak? Ada. Jadi kayak kalau naik lift gitu ya. Kalau naik lift kan kalau umpama Les gitu ya. les gitu tuh. Itu seperti itu. Tapi dalam hitungan detik loh. Saking cepatnya. Saking cepatnya. Udah di sini gitu. Saya gedok-gedok sih sampai dia kaget. Bah, ini ya udah sini masuk dulu. Saya kasih lihat uangnya tuh, Bang. Saya kasih lihat. Oh ya udah ini sampel. Kamu jangan dipakai di jalan ya. Iya, Bah. Nah, pas waktu itu, Bang kurang lebih saya tuh pas hari Minggu pagi. Kan saya pulang dari sana kan Jumat ya, Bang Kan malam Jumat saya ritual itu. Saya suruh pulang langsung. Siangnya tuh suruh pulang langsung. Jadi pas Jumat malam Sabtu itu kan saya nggak boleh naruh tuh, karena Jumat malam Sabtu katanya jangan ditaruh. Nanti pas malam Minggunya aja ditaruhnya. Nah, jadi saya ada kesempatan artinya bongkarin itu lemari ya. Nah, pas lemari itu udah dibongkarin udah selesai, pas malam Minggunya saya taruh di situ, pas Minggu pagi jam 9 itu dibuka uang. Rp10 juta ya 1 lakh itu bisa sampai numpuk segitu banyak kan otomatis sampai saya nangis di situ. Karena emang penuh 3 miliar ya, walaupun ya bakasannya nggak sampai penuh ke selemari kan gitu ya. Dihitung sama saya 3,5 M. Karena itu duitnya lak-lakan semua, Mang Lak-lakan semua. Nggak ada yang namanya duit itu pecacaran tuh nggak ada. Seperti uang dari bank ya. Iya. Wangi ini ya, nggak wangi artinya kayak macam wangi-wangian gitu. Wanginya kayak macam kembang, Mang Nah, saya langsung kontak si Abah, ini alhamdulillah uangnya udah ada. Ya udah sok silakan pakai. Jadi Abah sih cuman ngasih saran. Resiko kamu ini besar, sekalipun itu sapi. Jangan kamu artinya melalaikan, karena ini saya ada uang, jangan. Maksudnya enak-enak foya-foya maksudnya di situ, Mai. Ya, Bah, makasih banyak. Nah, di situ saya karena emang istilah ya berarti saya bisa lunasin lah utang-utang saya itu kan. Besok Seninnya kan saya bayarin tuh. Ada yang 50 juta, ada yang 75 juta, ada yang 100 juta, ada yang berapa itu saya bayarin. Alhamdulillah. Wah, oleh rezeki sing gede kan. Alhamdulillah. Anak sing ngutangi. Oh, beres ya. Iya, beres alhamdulillah. Wis beli usaha kayak cangkem. Oh, waktu saya ini aja kan dikiranya saya kabur, padahal saya lagi mencari. Saya datengin, makanya. Saya datengin ke sini, saya datengin ke situ. Intinya saya datengin lah gitu. Nah, karena emang yang ada yang belum kebayaran juga ada. Sebetulnya ada yang belum kebayaran. Nah, karena emang orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada di daerah Bantennya saya nggak tahu. Nah, sementara saya nanya ke anaknya juga, anaknya nggak tahu bilangnya. Ya udah repot. Nah, di situ yang belum kayak kebayaran, cuman nggak gede, 35 juta. Tuh. Jadi total berapa juta tuh utangnya yang bisa dilunasi? Yang dilunasin waktu itu saya lunasin 1,6. 1,6. Bersih semua ya? Semua udah saya beresin semua. Udah gempar itu di sana. Gempar saya, wah nyupang gitu kan, itu ini segala macam. Emang iya, mau irapen ngomong nyupang harapan ira ngomong ngepet. Tak akuin aja, iya. Engko tumbali kira sekalian ya. Tak gituin aja udah. Jadi yang namanya orang kampung, Bang ada orang enak sedikit aja udah dibilangnya nyupang, apalagi saya tak kagetin sekalian, rame-rame wis lah, gawe heboh gitu kan. Iya, jadi sampai ada orang yang dikasih sama saya ini
nggak mau. Karena mungkin takut kan gitu. Berapa bulan saya nggak pulang, begitu pulang saya bisa beresin semua. Emang saya udah bisa dikatakan, wah si Anton itu lagi nyari pesugihan gitu kan. Ternyata pesugihan yang mereka bilang itu saya kebuktiannya dapat, Bang. Nah di situ yang penting intinya saya itu bisa ngelunasin utang. Udah ira pengen ngomong nyupang pengen ngepet, masa bodoh. Sisa utang ini dipakai untuk modal lagi nggak? Jadi kita main proyek lagi, Bang, waktu itu. Pengurugan lagi Sama Bronjong kali itu kan. Ada perumahan apa itu yang ini di sub sama saya gitu. Ya main sampai ya akhirnya ketemu sama istri saya yang ini nih, yang sekarang itu kan tahun 2012 bulan 11 ya, mau 2013-an lah. Nah sampai nikah, tapi saya pura-pura saya nggak punya aja, biasa aja gitu. Tapi ya alhamdulillah keterima, artinya istri saya sama orang tua saya kan dibawa nih si istri saya tuh ke sana. Emang sih usia sih ya lumayan rada beda gitu. Usianya sama saya tuaan istri saya. Gitu. Dari istri pertama punya anak berapa? Istri yang pertama punya anak 3. Dari yang baru? Sampai sekarang belum punya. Belum punya. Iya. Saya sesembahannya itu yang diambil itu kan. Nah, jadi setiap tahun mesti saya kurban itu ya yang diambil. Bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Dagingnya diambil siapa saja? Diambil itu buat orang itu sih, buat orang. Karena emang itu orang kan taunya berarti intinya saya itu kurban. Kan gitu, karena momennya di pas hari Idul Adha. Si ini dibuang kemana? Saya taruh aja di situ, di ruangan khusus saya. Oh ada. Ada. Gitu. Sampai sekarang pun ruangan khusus masih ada. Masih harus ada ya? Masih ada. Karena itu harus dijalanin. Jadi dari baskom simpan di kamar itu? Ya paling 3 hari nanti udah nggak ada. Kering? Kering. Habis aja. Jadi ya alhamdulillah waktu itu saya kebayaran ya, Bang. Cuman dari satu kesalahan yang fatal itu di tahun 2017, 2018 sampai 2019 anak saya nggak ada. Setelah menikmati kekayaan berapa lama? Itu kurang lebih berarti ada kurang lebih 7 tahun atau 8 tahunan. Karena dari tahun 2011 lah, hitungan tahun 2011 aja ya ngitungnya, sampai 2019. Lama juga ya? Lumayan lama. 2012, 13 saya masuk, 14 saya masuk, 15 saya masuk. Lancar semua? Lancar. 16 saya masuk, 17 ya, 18 itu saya nggak masuk. Karena emang dari tahun 2016 itu saya udah kolaps. Ya jujur aja. Hiburan. Hiburan. Terus main perempuan. Hiburan terus lagi saya di proyeknya itu gegabah. Gitu. Jadi percaya aja kalau teman saya, bos ini ada proyek ini di sini. Contohnya yang di sini nih, Bang. Di tuh. Nah itu pasar itu posisinya itu kan dipindah sekarang tuh. Saya juga ngasih sampai 150 juta. Jadi duit itu banyak ke orang, Mang. Saya tuh banyak ke orang tuh, maksudnya saya tuh ngasih modal. Karena emang saya kelola gitu kan, nggak taunya sampai nggak balik uangnya, orangnya nggak tahu kemana, ditagih susah. Ya udah, pikiran saya ya itu bukan rezeki saya. Itu nggak dibelikan dump truck lagi? Itu saya belikan. Berapa? Yang saya belikan itu 7 unit kredit 7 unit. semua? Enggak, yang 7 unit itu saya beli kontan. Karena mobilnya mobil murah. Baru? Bukan, mobil cumplung. Ada yang tahun 2001, ada yang tahun 2002, ada yang tahun 97, ada tapi yang masih layak pakai. Masih layak pakai semua. Nah, itu yang lainnya kredit. Tapi ada juga kredit artinya take overan gitu kan. Jadi enggak semuanya kredit saya di bank, itu enggak. Itu sampai jumlahnya ya kurang lebih 16. Jadi berputarlah si uang itu ya, usahanya. Ya kalau dicerita masalah uang itu saya habis lagi itu karena emang kesalahan saya sendiri. Setelah ke tahun ke-7 itu kan macet. Ya, 17, 18. 3 kali. 2 kali, Mang. 2 kali tahun. Iya. Apa yang terjadi di situ? Nah, di situ
tahun 2019-nya. 17, 18, 19 anak saya nggak ada. Umur berapa? Umur berapa? Kelas SMA kelas 3. Oh, sudah gede ya. Sudah gede. Anak pertama. Anak pertama. Meninggalnya secara wajar atau Ya bagaimana? kalau pemikiran saya wajar-wajar saja. Artinya saya nggak berasumsi ke arah situ lah. Saya pemikiran saya ini takdir Allah gitu, takdir yang kuasa gitu aja. Wallahu alam ya. Allah alam. Apa karena Saya efek tidak ini? saya tidak berpacu dengan istilah dengan itunya saya. Itu kalau saya pemikirannya ke situ justru saya ngedon. Saya tegar aja gitu. Ya sekalipun saya sendiri ya ngerasa gimana, batin saya tetap terpukul. Artinya ada pemikiran ke situ juga karena dengan kesalahan saya 2 tahun itu saya nggak bisa itu. Istri tahu Istri tahu, tapi nggak menyangka ya. ya nggak menyangka aja. 2019 kalau nggak salah itu bulan 6 Anak diambil ya, anak diambil. meninggal dunia. Cuman ada memar-memar, cuman ya kalau kata istri saya sih ini Pak ini nggak wajar. Oh, Ya. sempat bilang begitu. Iya istri saya yang sekarang nih, Pak ini nggak wajar. Kok begini nggak adanya. Emang tabrakan jedor tuh motor nggak apa-apa mang. Motor nggak apa-apa, nggak rusak nggak apa. Nggak ada. Kalau ada, kalau ada. Cuman dari hidung gitu kan. Memarnya di bagian mata sini. Di bagian mata. Masa dua-duanya memar semua. Gitu. Ada kejanggalan istri saya di situ. Ya, terus mau gimana orang mungkin ini udah takdirnya anak saya seperti ini. Tuh. Ya, akhirnya ya itu dari tahun 2019 saya sudah jujur aja udah ngedon, udah ngedon. Udah malas apa-apa gitu. Kemudian lanjut lagi 2020 mulai 2000 sembahan lagi kurban. 2020 sesempat lagi saya di sini. Sedangkan posisi Mas Anton di situ sudah kolaps kan? Udah collab, udah. Tapi walaupun ya collab juga kan artinya masih ada masukan sih. Masih ada dan dilalahnya itu ya dilalahnya kok bisa ketutup saya tuh setelah kejadian anak saya ini nggak ada. Nah, terus untuk gimana caranya saya tuh harus ada duit tuh nanti buat tahun depan kan gitu. Ya alhamdulillah ketutup waktu itu. Ada aja. Ada Sampai dengan sekarang. sampai sekarang waktu kemarin tahun 2022. Karena kan harga sapi itu mahal ya Mas Anton? Lumayan mahal, Bang lumayan mahal. Sekarang ini sekitaran berapa yang paling murah? 25 itu yang sedang, yang standar. Ya emang sih orang tua tuh ngomong artinya si OT itu kalau kamu bisa artinya manage keuangannya itu bisa diatur dengan baik ataupun jalannya kamu itu bisa buat ini apa usaha, insya Allah panjang. Karena nanti yang di sana juga bantu perjalanan hidup saya itu maksudnya usahanya saya kebantu Mang karena nggak cukup artinya kamu dikasih uang segitu emang udah cukup tapi tetap bantu dari jalan lainnya gitu tuh dilalahnya gitu emang iya Mang saya waktu itu wah nyari uang 1 miliar itu paling 1 M apa 1 M itu paling 1 bulan saya dapat waktu itu ya saya dapat sampai beli rumah itu yang 2 M lebih tuh di dalam itu di perumahan sampai kebeli saya rumah itu sampai mobil apa segala macam begitu ya bangkrutnya saya belum lama Mang bangkrutnya saya itu belum lama dari tahun 2017 itu habisnya. Iya 2017 18 saya nggak bisa itu kan 19-nya anak saya nggak ada. Sampai saat ini pernah nggak didatangin sosok-sosok? Pernah. Seperti apa itu? Waktu itu pas lagi hujan besar banget itu ya sampai banjir itu kan waktu itu saya artinya ngadu karena emang saya kontak si abah itu juga kan saya nggak bisa kontak juga yang ngadunya dalam arti begini saya masih artinya lanjut untuk masalah kredit itu kan tapi sementara saya udah nggak punya apa-apa artinya lagi ngeluh lah sampai yang namanya Ibu Ratu di sana saya tahu namanya artinya dikasih tahu walaupun itu setiap orang lain mungkin beda namanya tapi saya dikasih taunya namanya ini gitu ya. Nah saya panggil kan gitu maksudnya saya panggil itu saya kalau emang datang ya saya ngobrol lah emang nggak datang ya nggak masalah kan gitu karena emang sarana buat manggilnya juga nggak ada. Nah pas waktu itu datang Mang
hujan angin itu besar banget datang. Nah ada yang lihat juga katanya ada kereta gitu, ada kereta bok 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 bok, pas kelilingan di rumah saya itu aja. Nah berhentinya di situ, tapi cuman datang tapi nggak masuk ke sayanya gitu. Artinya nggak ngobrol gitu tuh Mang E. Nah pernah juga saya dibawa sampai ke alam mimpinya saya yang dimarahin. Kamu manusia yang nggak bisa mensyukuri. Artinya mensyukuriku udah ada malah kamu buang-buang, dihambur-hamburin, malah kebanyakan kamu maksiat, bahasanya seperti itu. Itu salah kamu sendiri. Itu mimpi Mang E. Enggak istilah datang, enggak mimpi. Saya sampai ke bawah mimpi di situ. Kamu yang salah jalan. Digituin. Sampai saya bangun. Pas saya bangun itu kurang lebih jam 2. Saya bangun jam 2 malam. Udah malam. Saya tidur sore di situ. Karena emang saya beban artinya saya nggak punya apa-apa. Sementara saya tiap tahun harus ada, walaupun ya 1 tahun. Ya emang alhamdulillah dari tahun kemarin saya ketutup gitu. Tapi usaha saya nggak ada gitu tuh. Dan saya pun masih banyak utang juga sekarang. Emang nggak kayak dulu sampai miliaran ya Bang E. Paling sekarang kurang lebih 300 jutaan. Tapi puyengnya kan setengah mampus. Masih dikejar-kejar gitu. Masih Mang E, masih. Jadi setelah itu usaha nggak jalan sama sekali. Nggak jalan sama sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena emang saya udah nggak punya apa-apa. Dari yang aset-aset habis. Masih ada sih aset tanah. Cuman kan orang tua saya di sana kan, artinya saya beli tanah kan di kampung saya, Mang E. Orang tua saya tuh udah rumah kamu habis ini gitu. Jadi belum tentu tanah tuh murah. Tanah di sana 17 juta Mang E yang satu bata. Satu bata itu 17 juta. Saya ada tanah itu sekitar kurang lebih 40 bata. Jadi kalau sumpama kita jual juga itu ya lumayan sih sebenarnya buat modal kita sebenarnya gitu ya. Cuman orang tua saya nggak ngizinin gitu. Nggak ngizinin sama sekali. Saya mau tahu 25 juta, 26 juta untuk sapi itu. Ini kan Mas Anton nggak punya pekerjaan. Iya. Pinjam. Gimana cara bisa dapatnya? Jadi pas kalau emang saya ada kebutuhan apa, saya kontak teman saya di lalahnya, dia ngasih. Dari kebanyakan kisah-kisah yang ada di Malam Mencekam, Iya. kebanyakan justru nyawa dulu yang hilang ya, ketimbang hartanya. Kalau ini terbalik. Hartanya harta habis, dulu yang hilang, tinggal kreditnya saja yang belum masih lunas, berjalan, ya. belum lunas. Ini benar-benar suatu yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Nggak ya. masuk akal. Biasanya nyawa yang diminta. Nyawa dulu yang nggak ada. Ini hanya sapi. Tapi memang gini Bang E, orang tua itu udah ngomong sih dari awalnya juga, jangan kamu pakai jiwa. Artinya pinjam kontrak secara Kuncen itu maksudnya. iya. Artinya pinjam kontrak umur umpama 10 tahun apa 15 tahun itu jangan. Lebih baik kamu itu pakai binatang aja. Per setiap tahun, jadi kamu tuh mikirin cuman 25 juta daripada kamu pikiran badan kamu apa nyawa kamu itu. 10 tahun itu enggak lama katanya gitu. Masih mending udah ini aja. Ya itu, makanya sayanya sendiri yang salah. Jadi yang nyawa sih masih ada karena emang itu enggak perjanjiannya seperti itu. Perjanjiannya kan saya pakai itu sapi yang per setiap tahun. Tapi saya nggak bisa menggunakan uangnya itu. Habis enggak karuan gitu. Efek dari melakukan pesugihan itu ke kehidupan atau cari nafkah seperti apa? Jadi kalau untuk masalah kerezekian sih tetap itu ada ya Bang E. Tetap ada. Walaupun ya itu ukurannya ratusan ribu, bukan kayak dulu kita dapat satu hari 15 juta, 20 juta satu hari saya dapat. Nah, kalau sekarang bicara 1 juta aja nggak pernah. Dibakasnya paling 200, 300. Itu saya rasakan artinya. Yang dulu saya nggak pernah ngerasakan yang seperti itu. Saya rasakan, tapi saya terima, tapi saya tetap positif aja gitu aja. Apa pengaruh dari situ? Ya kemungkinan pengaruh dari situ karena sampai ke bawah ngimpi kayak gitu sayanya. Tapi tetap saya pegangannya gini aja, saya rezeki itu di tangan Allah gitu aja lah. Saya nggak berpikiran rezeki saya diambil di sana, enggak.
Udah gitu aja pikiran sayanya. Oke, untuk orang yang ingin melakukan pesugihan, apa pesannya? Kalau bisa jangan. Karena jalan itu masih banyak. Bukan harus jalan yang seperti itu. Apalagi sampai ya maaf ngomong ada korban segala macam. Sekalipun itu tidak ada korban, kesalahan itu yang dibuat itu bisa jadi makan korban. Itu. Jadi kalau bisa jangan. Ya namanya kita lagi diuji harus sabar. Tetap Harus aja ya, ikhlas. Iya. ada bahayanya. Ada bahayanya. Dan itu pasti. Kalau untuk pribadi saya sendiri kayak saya udah masuk Bang Ai. Artinya udah masuk kontrak kan. Sekalipun itu pakai sapi per setiap tahun. Gitu. Tapi ada juga teman saya yang ngasih arahan, ini di sini ada begini begini. Masih tertarik ya? Ya kadang masih tertarik, cuman saya ya mau gimana lagi kan gitu. Baik, terima kasih Mas Anton. Iya. Kisahnya benar-benar luar biasa dan baru pertama di Malam Mencekam. Iya. Artinya uangnya habis, Orangnya perjanjian masih ada. masih terus ya, Iya, dan perjanjian orangnya masih belum ada. meninggal. Nah, Sobat Malam Mencekam, tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton, jangan lakukan pesugihan. Iya. Cukup Mas Anton aja, Iya. karena tidak baik di ujungnya. Iya. Tetap tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Mas Anton, terima kasih. Iya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.